Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tiga tokoh sosiologi di dunia beserta pemikiran-pemikirannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, kemudian ada Max Weber, kemudian saya mengambil satu dari tokoh muslim yaitu Ibnu Khaldun. Yang pertama Auguste Comte. Beliau dianggap sebagai bapak sosiologi karena dialah yang pertama merumuskan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Jadi yang merumuskan sosiologi itu menjadi ilmu, suatu keilmuan yang berdiri sendiri, itu beliau adalah Auguste Comte. Nah, kemudian pemikiran beliau tentang sosiologi yaitu beliau memperkenalkan positivisme, yaitu gagasan bahwa masyarakat harus dipelajari dengan cara ilmiah seperti ilmu alam menggunakan pengamatan, data, dan analisis rasional. Jadi bukan hanya spekulasi, tapi masyarakat harus dipelajari dengan cara ilmiah. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa pemikiran manusia itu berkembang melalui tiga tahap. Yang pertama yaitu tahap teologis, yaitu di mana semua fenomena itu dijelaskan melalui kepercayaan pada dewa atau kekuatan gaib. Semisal contoh ada banjir semisal, itu berarti masyarakat pada saat itu berspekulasi atau menganggap bahwa banjir itu dikarenakan ada semisal dewa air atau kekuatan gaib yang murka. Semisal contoh lagi petir. Adanya petir dalam tahap teologis tadi, masyarakat dahulu itu percaya bahwa dewa langit marah. Itu tahap teologis. Kemudian tahap kedua yaitu tahap metafisik, yaitu mulai mencari penjelasan abstrak dan filosofis. Misalnya petir dijelaskan sebagai gejala alam karena keseimbangan semesta. Itu tahap metafisik. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap positif atau positivisme tadi, yaitu di mana penjelasan itu didasarkan pada fakta ilmiah. Misalnya petir atau banjir itu didasarkan dengan curah hujan yang tinggi, kemudian banyak sampah di sungai sehingga dapat menyebabkan banjir. Itu tahap positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Jadi tadi ada tiga perkembangan pemikiran manusia. Yang pertama teologis, yang kedua metafisik, dan juga yang terakhir positivisme atau positivistik. Itu menurut Auguste Comte. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Max Weber, yaitu beliaulah yang membawa sosiologi ke arah pemahaman makna subjektif. Melalui pendekatan yang disebut Verstehen, menurut Weber, untuk memahami tindakan manusia kita harus melihat dari sudut pandang pelaku, jadi bersifat subjektif, karena setiap tindakan sosial selalu memiliki makna di baliknya. Ia juga memperkenalkan klasifikasi 4 tipe tindakan sosial. Yang pertama, tindakan rasional instrumental, di mana seseorang bertindak untuk mencapai tujuan dengan cara paling efisien, seperti seorang pengusaha memilih strategi bisnis yang paling menguntungkan. Itu tindakan rasional instrumental. Jadi seseorang itu bertindak untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien. Kemudian yang kedua ada tindakan rasional nilai, di mana seseorang bertindak berdasarkan nilai atau keyakinan yang dianggap benar. Misalnya pedagang jujur walaupun rugi karena nilai kejujuran dianggap mulia. Itu namanya tindakan rasional nilai, berdasarkan nilai atau keyakinan yang dianggap benar. Kemudian yang ketiga ada tindakan afektif, yaitu tindakan yang digerakkan oleh emosi, seperti seseorang yang marah lalu memukul. Jadi tindakan memukul itu digerakkan oleh
emosi amarah tadi, itu namanya tindakan afektif. Kemudian yang keempat adalah tindakan tradisional, yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan. Misalnya seseorang memberi salam setiap bertemu karena sudah terbiasa, itu namanya tindakan tradisional. Jadi tindakan yang dilakukan seseorang karena keterbiasaan atau adat di situ, adat setempat situ. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Beliau adalah cendekiawan muslim abad ke-14. Jadi ini orang Islam yang sangat berintelektual. Kemudian dalam karya kitabnya yang bernama Muqaddimah, jadi beliau mengarang kitab yang dinamai Muqaddimah. Dalam kitab Muqaddimah, beliau itu menganalisis sejarah dan masyarakat dengan pendekatan yang rasional, bukan sekedar menyebut takdir. Jadi semua sejarah dan semua tindakan itu beliau analisis dengan pendekatan yang rasional. Jadi bukan hanya sekedar ini takdir Tuhan, ini takdir Allah, bukan, tapi dengan pendekatan yang rasional. Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asobiyah atau solidaritas kelompok yang menjadi kunci kekuatan suatu peradaban. Jadi menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban itu suatu peradaban itu diawali dengan solidaritas yang kuat. Jadi kekuatan solidaritas itu bisa menjadi kunci kekuatan suatu peradaban. Menurut beliau, kelompok yang memiliki asobiyah itu kelompok yang memiliki asobiyah atau solidaritas yang kuat itu akan mampu merebut kekuasaan, mampu mendirikan dinasti, dan juga mampu untuk mengembangkan peradaban. Namun seiring waktu, kemewahan dan perebutan kekuasaan itu dapat melemahkan ikatan sosial dalam masyarakat tertentu, sehingga peradaban itu akan runtuh dan digantikan oleh kelompok lain yang lebih kuat solidaritasnya. Itu pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu suatu kelompok yang memiliki asobiyah atau solidaritas yang kuat itu akan bisa membangun peradaban yang lebih maju. Sebaliknya, ketika kelompok itu solidaritasnya melemah, maka peradabannya itu juga akan melemah, sehingga nanti akan digantikan oleh peradaban lain atau dinasti lain yang tingkat asobiyahnya atau solidaritasnya itu lebih tinggi. Jadi mungkin itu saja 3 tokoh sosiologi di dunia yang bisa saya sampaikan beserta pemikiran-pemikiran beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.